Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di hari Senin ini keluarga Sip seperti biasa di jam 10 hingga jam 11 ruang dengar Anda ditemani oleh sahabat Sirfika Laila dalam program Beranda Perempuan, di mana program ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak, dan Keluarga. Nah keluarga Sip, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih, yaitu Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Kak ya hari ini ya Kak ya. Masih dong? Pasti. Karena hari ini kita bakalan bahas yang menyenangkan gitu ya Kak ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, keluarga Sifika mau ingetin dulu nih, untuk Anda yang ingin mendengarkan Radio Sip FM bisa banget di frekuensi 105,8 FM, atau untuk Anda yang kesulitan menjangkau frekuensi tersebut bisa banget di live streaming kita di www.sipfm.com. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kita bisa banget di sosial media kita ya, yaitu Instagram dan TikTok di Sip FM Padang. Nah, hari ini keluarga Sip kita bakalan bahas yang seru-seru seperti yang udah disebutkan tadi ya Kak ya, yaitu bonding with your loved one. Yes. Iya, karena memang bonding ini adalah hal yang harusnya seru gitu ya Kak ya. Iya dong. Oke. Nah, ini kenapa sih Kak kita harus bahas ini? Karena manfaatnya banyak banget. Oke, apa aja tuh? Manfaatnya yang pertama itu ketika kita punya bonding yang bagus, kita punya kepercayaan yang bagus dengan orang lain. Oke. Apalagi dalam keluarga, bonding di antara ayah, ibu, anak-anaknya gitu kan. Berarti dia ayah dan ibu punya rasa percaya ke anaknya, anaknya juga punya rasa percaya sama tuanya. Oke. Jadi love one ini maksudnya itu adalah keluarga kita ya. Tingkat terkecil yang kita punya. Circle yang paling deketnya gitu ya. Oke. Nah, ini bonding ini bentuknya seperti apa sih Kak? Banyak sih, terus tadi baru satu ya. Oke. Yang kedua itu, ini paling penting banget. Kalau dulu sebelumnya kita ingin bahasin masalah ya Kak, tapi Studi kasus terus ya. Studi kasus. Jadi ketika kita punya bonding yang bagus itu sebenarnya itu adalah tempat yang baik banget buat anak untuk perkembangan emosionalnya itu bisa benar-benar terwadahi dengan baik. Oke. Terus yang kedua itu ini sudah pasti kalau kita udah punya kondisi emosional yang baik, kesehatan mental yang baik, nanti dalam keluarganya harmonis. Bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi ketika ada masalah mereka tahu pintu keluarnya di mana. Ya. Dan yang keempat itu berarti jarak emosional antara orang tua dan anak itu semakin kecil. Oke. Jadi kadang ketika anaknya masalah dia tahu yang pertama kali dia teleponnya misalnya bapaknya, ibunya dulu. Seleknya jadi lebih tipis ya kan. Kadang jadi kan dia ketika dia punya masalah nih lagi bad mood gitu kan, yang pertama dia lampiaskan itu ya dia tahu misalnya ke ibunya atau ke bapaknya. Jadi tahu tempat dia mencurahkan gitu. Maksudnya tempat mencurahkan itu orang terdekat dia itu emang benar-benar dirinya. Oke. Jadi memang sepenting itu ya bonding ini. Itu untuk mendekatkan keluarga juga, untuk regulasi emosi yang baik juga gitu ya. Dan juga anggota keluarga ini tahu kemana dia jatuhnya, kemana pulangnya gitu ya kayak. Pulang secara hati ya gitu ya. Yeah, where's my home, come back. Oke. My family. Jadi itu segi berapa pentingnya gitu ya. Ya, jadi kita lihat memang segitu pentingnya itu manfaatnya banget ketika itu terjadi. Oke. Nah, gimana kalau misalnya apa buktinya kalau ada bonding yang kuat dalam sebuah keluarga dan juga bonding yang tidak kuat dalam sebuah keluarga? Oke, kayaknya kita nggak bahas dulu yang nggak kuat dalam keluarga. Yang bebas, yang kayak ini kita pengen seru-seru kan ya. Yang seru-seru kenapa bondingnya kuat itu bagus banget buat keluarga gitu kan. Contoh yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya keluarga Rasulullah ya kan.
eh, aku paling suka kisah perang tepung antara istri-istrinya Rasulullah. Dan itu salah satu bonding yang luar biasa gitu kan. Dan kita mesti ingat posisi Rasulullah di saat itu adalah pemimpin sebuah negeri yang besar, dan itu adalah presiden, rajanya gitu kan. Dan biasanya hal-hal yang seperti itu kan satu hal yang nggak wibawa banget kan ya. Nah, tapi itu yang terjadi di dalam rumah beliau, karena memang benar-benar kedekatan dan rasa aman mereka itu ya ada. Jadi ketika mau perang tepung karena saking nggak tahu ya permasalahannya saat itu apa, tapi setidaknya kita bisa bayangin ya dalam kondisinya itu berarti mereka sedang ada perseteruan gitu kan, atau mungkin lagi antara istri-istri main-main aja kali ya. Mungkin antara istri Rasulullah lagi ini kan nih, lagi coba-coba masak gitu kan, terus perang-perang masak mana yang lebih enak, ternyata akhirnya iri-irian, jelas-jelasan gitu kan, akhirnya lemparan tepung, jadinya halnya seperti itu gitu kan. Dan kalau mungkin komentar orang awam mungkin seperti apa yang Umar bin Khattab yang datang yang langsung marah gitu kan, apa nih gitu ya. Tapi kondisi itu adalah kondisi bonding yang luar biasa, dan suka sekali dengan cerita itu gitu kan. Dan itu salah satu bentuknya, dan emang benar ketika kita sudah percaya dengan kita nggak peduli dengan hal kekanak-kanakan yang kita lakukan, jadi diri sendiri ya. This is my place, ini tempatnya aku untuk mengeluarkan aku yang seperti apa, mau seperti anak-anak sekalipun rumah ini adalah tempatnya. Jadi bukti nyatanya bahwa bonding yang kuat itu adalah bisa menjadi diri sendiri dan menempatkan diri dengan tepat ya. Jadi dia tahu rumah itu adalah tempat dia untuk ya mengeluarkan diri dia apa adanya. Oke. Jadi itu buktinya ya Kak ya. Oke. Nah, nanti nih keluarga sih kita bakalan bahas yang masih belum kejawab dari tadi nih. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip kita di segmen kedua dari Beranda Perempuan kali ini masih membahas mengenai bonding with your loved ones, masih bersama dengan sahabat siar Anda Vika Laila dan juga dengan sumber kita Kak Lady Sofiana alias Kak Didi. Nah, tadi kita udah bahas mengenai apa sih gunanya bonding dalam keluarga itu, dan juga apa buktinya kalau ada bonding yang kuat itu gitu ya. Dan tadi itu adalah contohnya itu keluarganya itu aman, terasa tempat yang paling aman bagi anggota keluarganya gitu ya, dan juga emosionalnya itu erat, dekat gitu ya kayak, dan juga harmonis, dan juga ini jarak sosialnya nggak jauh-jauh amat gitu, jadi nggak ada jarak di dalam keluarganya gitu ya Kak ya. Sampai bisa memperlihatkan diri sendiri ya Kak ya. Apa adanya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih Kak, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan bonding yang bagus seperti yang Kakak jabarkan di sebelumnya tadi? Ya, nggak mahal-mahal. Dan banyak juga sudah ngebahas hal ini gitu kan. Dan yang kita lakukan adalah mengulang kembali apa yang sudah orang lakukan dan juga pernah disampaikan juga gitu kan. Dan ini penting banget. Yang pertama itu untuk bikin bonding itu muncul, ya kita masih bersedia untuk jadi pendengar aktif. Ya. Kadang karena orang tua juga, kita pernah bilang kan, kalau orang tua yang sudah punya asam garam kehidupan itu mereka sudah tahu jalan keluar untuk semua solusi masalah, apalagi masalah untuk anak-anak gitu kan. Tapi di kondisi seperti ini untuk bikin bonding dengan keluarga ya, solusi itu cukup di kepala orang tuanya dulu. Jadi biarkan mereka bercerita, kemudian mereka kalau mereka bisa menyelesaikan, maksudnya menemukan sendiri solusinya gitu kan. Nah, itu yang lebih terasa, karena ketika kita mendengarkan cerita orang lain gitu kan, hal yang mereka rasakan adalah orang itu bisa percayai, dan dia percaya ke kita kok dengerin cerita kita, seperti itu. Jadi dalam keluarga ya, antara orang tua dan anak-anak, satu yang perlu orang tua lakukan adalah menjadi pendengar aktif. Jadi yang dibutuhkan anak itu bukan langsung dikasih solusi dulu gitu ya, tapi memang
ruang untuk bercerita aja dulu gitu ya, dan harus disediakan itu dalam keluarga, memang harus ada itu ya. Ya, kesempatan untuk itu. Makanya kita bilang tadi manfaatnya besar banget untuk anak-anak. Mereka bisa berkembang secara emosional dan sosialnya itu ketika mereka dikasih wadah yang seperti itu. Oke. Kalau kita terbiasa memberikan mereka solusi dan jawaban, ya berarti mereka terbiasa tergantung dengan kita. Iya benar, dia dekat banget sama orang tuanya karena dia berpikir semua masalahnya akan diselesaikan oleh orang tuanya. Problem solvingnya kurang jadinya ya Kak ya, kalau seperti itu. Oke. Jadi menjadi pendengar yang aktif itu banyak manfaatnya juga. Satu ke kita jadi lebih mengenal anak kita. Sampai mana dia punya kemampuan, udah seberapa dewasa dia, udah seberapa mature-nya dia, udah seperti apa yang udah dia dapatin di lingkungan dia di sekolah kah, pertemanan dia kah, kalau kita dengerin mereka. Oke. Jadi kadang, dan satu hal yang juga perlu kita rem adalah dengan jadi pendengar aktif itu kita yang lebih merem untuk jadi orang yang menjadi judgement atau jadi hakim. Oke. Kemarin kita sempat dengar nih Kak, podcastnya Ustadz Norman Ali Khan dengan Shiran Sungkar dan Dedek Wisnu. Ya katanya sama sih gitu ya. Yang diminta dalam keluarga itu orang tua nggak boleh nge-force anaknya untuk jadi dapat nilai yang bagus, sholat 5 waktu dengan penuh, ngafal Al-Quran, baca Al-Quran di umur 2 tahun atau lain-lain sebagainya itu. Tapi ya yang harus diterapkan oleh orang tua ya seperti yang saya bilang tadi gitu, adalah ketika orang tua tahu di batas mana intelijensi anaknya, dengan anaknya berbicara kepada orang tuanya, anaknya bisa ngobrol ke orang tuanya gitu. Dari situ orang tua tahu barometer anaknya udah sebulanan nih gitu. Gitu ya? Ya benar. Kita kan lihat kasus ada yang sampai dia ngenikah sama orang tua. Nah, salah satunya karena ya orang tuanya mungkin lebih besar di sana dan dia belum berada di posisi yang diharapkan. Oke. Jadi memang sebesar itu ya efek dari mendengarkan aktif ini, nggak yang langsung oh kamu tuh begini gitu ya, nggak boleh gitu ya kayak, atau coba deh kamu begini-begini, nggak gitu ya, nggak itu gitu. Itu boleh karena kita kalau dengerin dia kan ya, kita udah dengerin cerita dia udah sampai mana gitu. Kita kasih saran, kayaknya ini cocok deh sama kakak, ini kayaknya cocok sama adik. Bukannya hanya perlu mempertanyakan dia harusnya mau ngapain. Kalau seperti itu kondisinya mau beda pertanyaan, karena beda usia kan ya. Misalnya dia masih kecil yang belum punya banyak referensi ya, kita mesti ngasih saran ke dia. Berarti ini masih tergantung dengan fase hidup anaknya ya. Makanya ketika kita dengarkan dia, kita udah tahu dia sampai mana. Ketika dia sudah punya pilihan dan beberapa pilihan ya, kita tanya langsung pendapat dia. Kalau seandainya dia belum punya, dia masih bercerita aja semua masalahnya yang ada, ya sudah kita berikan solusi. Makanya kita perlu dengarkan sampai mana dia. Oke. Jadi intinya yang pertama dengarkan dulu ya Kak ya. Biar kita tahu, biar kita nggak asal ngejudge dia juga gitu kan. Kadang ketika dia ketika tiba-tiba anak datang ke rumah dengan kata-kata makian yang nggak pernah diajarkan orang tuanya gitu kan, dan orang tuanya kan nggak suka dengan kata-kata itu, dia langsung marah tinggi tuh. Iya, nah, kita dengerin dulu. Oh tadi siapa yang bilang itu gitu kan, terus ya kenapa dia bilang begitu, nanti kita tahu cerita dia seperti apa. Nah, baru kita bilang ini nggak boleh ya Kak, ini ya Mas, kenapa gitu. Karena seperti yang ini juga sih, ketika kita jadi pendengar aktif seperti itu gitu kan, satu hal yang kita juga kembangkan dari anak kita adalah yang Islam ajarkan. Dalam Quran paling banyak pertanyaan kan ya. Nah, dengan kita mencoba jadi pendengar aktif, kita bisa bertanya lebih banyak, punya dialog lebih banyak, dan itu meningkatkan daya nalar anak. Gitu. Karena kita mengharapkan ada hafiz Quran, tapi juga mereka orang yang paham memaknai semua itu. Gitu. Jadi akhirnya mereka bisa meresap itu ke diri mereka masing-masing. Nah tadi itu adalah mendengarkan ya, dengan mendengarkan ini udah kayak sekali mendayung 2 pulau terlampaui ya. Pulau-pulau terlampaui. Nah what's next Kak? Apa yang harus dilakukan? Ketika sudah mendengarkan seperti itu, untuk orang tua yang tadi sudah kita punya banyak asam garam kehidupan, kayaknya sudah bakal full. Ketika yang dibawa itu adalah sampah-sampah yang kita harapkan barangkali gitu kan. Tapi kalau yang dibawanya itu adalah hal-hal yang amazing, kita bisa tertawa gitu kan. Dan
kan nggak jarang kan lingkungan sekitar itu bukan sesuatu yang kita pengen, apalagi ketika orang tua punya bayangan keluarga ideal yang seperti apa, terus anaknya tumbuh kembang ideal yang seperti apa, terus ketika dia kembali ke rumah dia mengeluarkan kata-kata yang nggak ideal menurut kita gitu kan, dan itu biasanya orang tua nadanya udah langsung kayak tadi Vika bilang langsung meninggi yang seperti itu gitu kan, dan ini yang orang tua perlu latih kembali lagi gitu. Maksudnya satu hal yang memang berlatih seumur hidup adalah berusaha untuk tidak langsung marah untuk sesuatu yang tidak kita sukai dari anak-anak. Oke. Gitu. Jadi kayak tadi misalnya, oh di usia segini anak orang lain sudah sholat gitu. Terus kita bilang ini anak juga belum sholat, kita marah gitu kan. Nanti di sekolah udah diajarin begini, di rumah dia nggak ngerjain, gitu. Kita marah seperti itu. Dan hal-hal yang seperti itu yang perlu kita latih ke diri kita adalah untuk merendahkan nada suara ketika kita berbicara. Turunin tensi lah ya. Ya. Kita tahu itu misalnya tidak baik gitu kan, dan kita nggak pengen dia ngelakuin itu karena kita sayang sama dia, nggak pengen jadi anak yang ngelakuin hal-hal yang jelek seperti itu gitu kan. Kita pengen anak kita jadi anak yang baik, tapi jangan kita terlebih dahulu yang menjadi orang yang jahat karena langsung meninggikan suara ke dia. Oke. Jadi berusaha untuk menstabilkan emosi. Makanya PR terbesar ketika seorang ibu lagi berproses adalah mengelola emosi dia. Oke. Jadi ketika berbicara, ketika balik sudah mendengarkan, kemudian berbicara lagi ke mereka, berbicara dengan nada yang tenang, gitu kan, yang lebih rendah dan tidak meninggikan suara, gitu. Jadi kan kita langsung anak-anak dia langsung punya trigger kan ketika di rumah dia langsung kena marah gitu kan, itu adalah alarm untuk tidak pulang ke rumah ketika berbuat masalah. Aduh, kayak nggak tempat aku deh, gitu. Nggak diterima di sini nih, gitu ya. Pulang Kita juga pernah Kak dengerin kata Kak Lenggo ya. Lenggo bilang selalu beliau udah beberapa kali Mika denger di beberapa tempat. Iya. Yang beliau sampaikan itu kepada ibu-ibu yang punya anak adalah ketika anak di rumah ya, orang tuh nggak boleh langsung ngejudge anak, harus jadi tempat dia pulang, harus dengerin dulu anaknya, nggak boleh langsung tinggi seperti yang Kak bilang tadi lah ya. Karena kalau anak pulang-pulang dia menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan masalahnya, nantinya dia nggak bisa merasa pulang dan akhirnya dia pergi untuk menjerumuskan dirinya ke tempat-tempat yang lain yang lebih diterima gitu. Dan takutnya tempat yang dia tuju bukan yang kita harapkan juga. Oke. Jadi kuncinya adalah mendengarkan dengan aktif dan juga menurunkan tensi pembicaraan gitu ya Kak ya. Oke, what's next Kak? Selanjutnya adalah mungkin belajar bahasa cinta. Dan bahasa cinta itu sekarang sudah lagi tren ya. Sekarang kan ada 5 bahasa cinta, dan mungkin orang tua juga bisa belajar itu juga. Nah, anak-anak juga mereka orang-orang yang sekarang sudah teredukasi dengan bahasa cinta itu gitu kan, dan kita bukan orang di dunia mereka. Dan ketika kita berikan sesuatu yang ada di dunia mereka, di sana mereka merasakan lebih dekat ke kita. Kayak gitu ya, kayak karena anak-anak itu bisa bilang, Bun, bahasa cinta aku ini. Jadi ketika dia udah menyampaikan itu ya, kita lakukan seperti itu. Dan kita perlu tahu juga bahasa cinta. Misalnya dia bilang, love language aku suka dikasih kejutan. Oke, jadi selain kita harus mendengarkan secara aktif, merendahkan suara di depan anak, dan juga kita mengenali bahasa cintanya ya. Ada lagi Kak? Oke, jadi itu dia tadi PR orang tua ya, apalagi ini lagi juga sih. karena dirimu orang tua. Apalagi ini lagi masa-masa libur ya, waktunya orang tua bonding sama anaknya gitu. Nanti kita bahas lagi ya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana keluarga sih, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Di segmen terakhir berada perempuan edisi kali ini tentang bonding with your loved ones di keluarga Sip, masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Kak Lady Sofiana SPSI. Masih semangat ya Kak ya bahas tentang bonding ini? Iyalah, seru banget ya. Karena
Tadi Vika udah nyinggung nih ya, Nah. di masa-masa liburan begini tuh emang waktunya banget gak sih Kak untuk bonding ini? Yes, Nah, benar. apakah hanya ketika liburan saja atau waktu golden momentsnya bonding ini, atau ada hari-hari lain? Tapi Gimana, kalau Kak? kesempatan yang lebih besar emang saat liburan. Mhm. Tapi kondisinya juga kadang anak liburan orang tuanya masih bekerja. Iya kan, Iya, iya, dan tantangannya itu, dan anak orang tua dengan punya kesibukannya sendiri dan ditinggalkan juga, itu juga krusial banget misalnya gitu kan. Dan satu lagi, ketika orang tua punya waktu ternyata anaknya sudah sibuk dengan gadget, itu juga Atau sibuk tantangan. dengan temannya, temannya kali ya? Iya juga sih, karena teman di dunia sosial kan juga lebih itu. Karena beberapa diskusi sama anak-anak di sekolah kan, liburan ngapain, di rumah aja main gadget, ada yang seperti itu. Tapi ada yang punya kemampuan sosial bagus gitu kan, ya sudah, dia punya kemampuan untuk berinteraksi. Nongkrong dengan temannya gitu ya? Iya, dan kita juga kadang juga kebiasaan itu dari kecil sampai besar pun juga ada yang seperti itu. Nanti pulang ke rumah sebentar cicet, nanti sudah semuanya masuk ke kamarnya masing-masing, langsung sepi. Tapi kalau misalnya masih sempat untuk cicat dengan keluarga, itu masih masuk bonding nggak sih Kak? Masuk. Nah, kalau misalnya setelah cicat dengan keluarga, ngobrol-ngobrol dengan keluarga, terus abis itu silent moment kan, balik lagi ke kamarnya masing-masing. Nah, itu bagus nggak sih menurut? Bagus, karena sudah berusaha untuk itu. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dibahas dalam 15 menit itu. Gitu. Kalau yang kita bahas emang sekedar tanya sapa basa-basi gitu kan, dan belajar dari hari ke hari, akhirnya kita juga kekurangan bonding kan. Dan juga bosen ya. Itu dia gitu kan. Dan emang ya kita mungkin masing orang punya kesibukan yang beda-beda, dan kita nggak bisa patok berapa waktu yang dia punya, atau mungkin barangkali emang tidak berada di kota yang sama gitu kan. Dan ya ini tantangan tersendiri ketika tidak punya, misalnya waktunya sedikit untuk bisa bersama anak, karena harus kerjanya dari mobile, dari kota ke kota misalnya gitu kan. Dan tapi tetap satu hal yang mesti dicoba adalah mengikat bonding itu ya dengan dunia digital mereka juga. Gitu kan, dengan ya video call gitu kan, ada waktu-waktunya. Dan di saat itu kata saya kan bilang tadi, apa sih yang kita bahas di 15 menit yang kita punya misalnya, atau 10 menit dalam video callnya itu gitu kan, yang membentuk bonding itu komunikasi yang positif. Kemudian perhatian. Kemudian satu lagi itu adalah empati dengan anak-anak gitu kan. Karena komunikasi yang positif seperti tadi gitu kan, ya ketika dia bercerita tentang apa yang dia rasakan gitu kan, satu hal yang nggak mengenakan, ya kita tetap memberikan support ke dia. Kalau misalnya ada yang salah, kita kasih nasihat yang baik untuk itu. Jadi bukan memarahi dengan apa yang dia kerjakan di saat, apalagi ketika video call gitu kan. Dan itu hal yang mudah banget untuk diputuskan, langsung hilang. Ya kesel. Iya, itu yang kedua itu perhatian gitu kan. Yang perhatian ini ya seperti apa, karena anak remaja itu satu hal yang benar-benar butuh perhatian, kayak penampilan mereka, kayak ayahnya misalnya. Ada juga tuh aku yang juga senang ketika ayahnya memperhatikan skincare anaknya. Ya itunya ada apa, maksudnya ya seperti memperhatikan mungkin istrinya gitu kan, ya seperti itu jangan perlakukan anak gadisnya. Dan atau seperti ibunya memperhatikan baju anak-anaknya, kerampilan anak laki-lakinya, seperti itu. Dan itu hal yang baik banget, apalagi dengan kita berperang dengan LGBT sekarang ya. Nah, itu adalah satu bentuk satu pertahanan yang luar biasa di dalam keluarga untuk hal yang seperti itu. Jadi dia kenal sosok laki-laki yang perhatian seperti ayahnya, bahkan sampai skincare-nya diperhatiin. Terus yang lagi dia suka, lagi crush. Ya, karena kan kalau kita kan dalam Islam kita percaya nggak ada pacaran ya, tapi fitrahnya dia suka seseorang itu ada. Kita perlu dengar sampai gimana rasa yang dia punya, dan dari situ kita tahu, oh ini tahapnya masih sekedar suka gitu kan. Misalnya ini, kadang kita baru dengar dia punya crush sudah langsung dimarahin, ya jangan. Nggak boleh gitu jangan ya. Iya, karena itu emang proses dia mengenali rasa diri dia. Kemudian juga ini karena perkembangan fisik dia yang udah mulai melihat yang lain tuh lebih ini kan. Ih kok ganteng sih. Apalagi kalau dapat pujian gitu kan. Nah, papanya mujiannya, aduh anak gadis papa yang cantik. Kemarin beli skincare kok pakai tomat putih ya. Itu apa ya? Emang bener-bener proses mereka untuk belajar
mengembangkan psikologi emosionalnya di sana. Dan itu dibentuk dalam keluarga sendiri, betapa indahnya bonding itu di situ. Oke, Tuh. biasa ya. Jadi Dengan saya papa belum bisa pulang misalnya kan, nanti papa beliin ini ya, jadi ini hadir ya. Oke, jadi yang penting itu adalah komunikasi yang membuat anggota keluarga ini terbuka satu sama lain, dan juga itu perhatian tadi dan empati gitu ya. Pujian ya, Pujian. Oke. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dari tadi yang Kakak bilang itu bahwa waktu untuk bonding ini tidak hanya terbatas ketika liburan saja ya. Oke, jadi waktunya kapan-kapan lagi nih Kak yang jadi bisa jadi golden moment gitu? Balik ke keluarga masing-masing sih, punya rush time-nya di mana. Misalnya kalau di rush time ya sudah, mungkin tadi itu kita sama-sama bentuknya sama-sama menyiapkan yang keperluan anggota keluarga, karena sama-sama waktunya rush, kayak di pagi hari semuanya harus berangkat gitu kan. Yang punya agak sedikit kelowongan waktu bantu, kalau misalnya adiknya untuk nyiapin bekalnya. Oke, itu berarti termasuk bonding ya? Iya. Nah, kita perhatian kan ke adik kita yang dilakuin, atau nanti kakak adik-adiknya ngeliatin, kakaknya kakak berbawa ini, nanti adiknya ngasih itu, juga bonding di sana. Oke, jadi karena perhatiannya perhatiannya kayak orang tuanya misalnya, ayahnya kan kalau laki-laki kan suka fokusnya nggak bisa banyak gitu kan, ya dia melihat ibunya memperhatikan banyak-banyak hal seperti itu, dia satu hal bentuknya. Iya, itu juga masuk salah satu love language ya, act of service ya. Oke. Ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi terlibat kegiatan bersama. Kalau kapan waktunya itu gantung kondisi keluarga. Kalau mau duduk bersama bisa, ya udah misalnya habis maghrib yang bisa ngaji bersama, atau habis isya bisa kumpul bersama. Itu tergantung kondisi keluarga. Oke, berarti ini tuh nggak hanya terbatas dengan waktu yang lama untuk keluarga bisa duduk bersama atau beraktivitas bersama aja gitu ya kayak, tapi walaupun dengan aktivitas masing-masing masih tetap melakukan bonding juga gitu ya. Atau mungkin nonton filmnya tapi dari tempatnya beda-beda tapi momennya sama. Tergantung bagi kita. Dan gibah online mungkin tentang filmnya. Ya boleh. Iya. Karena punya frekuensi cerita yang sama mungkin kan, ya. Lagi nonton bola gitu sama-sama gitu kan ya. Mungkin orang tuanya lagi di sini, anaknya di sini, ada yang lagi ngekos gimana dia baca masing-masing. Iya, nyebelin banget ya wasitnya gitu ya. Iya. Oke. Jadi tidak terbatas dengan hanya waktu liburan aja ya Kak ya, tapi dengan memanfaatkan waktu liburan ini juga lebih punya kesempatan yang lebih besar untuk itu. Oke. Dan apakah harus liburan jalan-jalan atau apa gitu ya yang rasanya mungkin ngena banget itu nih di anggota keluarga atau di anak-anak tuh ya gitu. Iya, kalau untuk jalan-jalan bareng ya balik ke budget keluarga. Karena kan jalan-jalan juga enggak kalau bisa sih emang jalan-jalan bareng, tergantung tempatnya, ngikutin budget aja. Yang penting kita punya aktivitas yang terlibat bersama di sana gitu kan. Walaupun nanti mungkin jalan-jalannya ke pantai dekat rumah, kemudian bawa bekal dari rumah masak-masak bareng di sana, intinya kita punya kesempatan untuk terlibat aktivitas bersama. Intinya kalau kata Gempi selalu mari bersama gitu ya. Dalam setiap suka, dalam setiap duka mari bersama ya. Oke, jadi bonding ini ternyata banyak sekali apanya. Karena dalam pikiran kita juga kadang bonding itu ketika kita bisa ada waktu ngobrol dengan anggota keluarga kita, atau ketika kita pergi jalan-jalan keluar, ternyata sekedar untuk ngobrolin hal-hal yang memang biasa kita obrolin juga itu termasuk bonding ya kayak. Ataupun sekedar menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, mungkin kita lagi free dan anggota keluarga kita lagi rush hour banget gitu, kita yang nyiapin, itu juga termasuk bonding. Oke. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali ternyata ya Kak ya. Iya, karena halnya simpel-simpel tapi itu mengena di hati dengan perhatian, pujian, dan kemudian komunikasi yang positif. Oke. Wah, luar biasa sekali. Semoga
setiap keluarga sip yang lagi denger ini bondingnya makin erat lagi dengan keluarga ya. Makin kreatif bikin bondingnya. Oke. Wah, ini masih ada lagi nih Kak cara-cara lainnya untuk buat itu? Banyak sih, banyak tergantung kreatif kita masing-masing. Karena karena banyak cara sebenarnya, dan itu punya kekhasan masing-masing keluarga untuk itu. Intinya yang tadi ya, pujian, cara memberikan pujian itu masing-masing keluarga beda-beda gitu kan. Karena kita surprise sendiri melihat yang ada gitu. Dan intinya adalah bonding itu satu hal yang penting banget untuk menikmati kehidupan berkeluarga. Dan caranya nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus yang flexing sampai kemana-mana. Tapi intinya kita punya kesempatan untuk berkomunikasi secara positif, punya kesempatan untuk saling puji-pujian, punya kesempatan untuk saling memberikan perhatian. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah ya. Jadi semoga setelah mendengar ini nih keluarga sip jadi makin kreatif lagi nih mikir bondingnya harusnya besok apa ya. Gitu ya. Dan juga setiap kita yang udah paham dengan konsep bonding ini jadi ngerasa, oh ini udah keluarga aku udah ngasih bonding yang segini loh gitu ya. Mungkin kadang karena dia ngelihat orang lain keluarganya itu bondingnya lain, caranya yang lain, keluarga aku nggak kayak gitu ya gitu ya. Jadi sekarang jadi lebih paham, lebih sadar gitu ya Kak ya. Oke. Nah keluarga sip, itu dia tadi obrolan kita tentang bonding, dunia perbondingan ini gitu ya. Semoga nanti kita punya keluarga semakin kuat gitu ya, semakin erat dengan satu sama lain, dan juga makin kuat rasa cintanya. Jadi sakinah mawaddah dan warahmah dalam keluarga itu dapat gitu ya Kak ya. Nggak cuma untuk pasangan kan Kak ya, tapi untuk keluarga ya. Oke. Dan tentunya harapan kita semoga kata-kata yang sering muncul ketika nikahan itu teraminkan, terlaksana di dalam keluarga, bagaimanapun kondisi keluarganya ya. Dan juga menghasilkan generasi-generasi masa depan yang baik dan sesuai cita-cita ya. Amin ya rabbal alamin. Aduh, luar biasa sekali hari ini, padat sekali. Dan ya makasih Kak Didi untuk insight-nya mengenai bonding ini. Semoga nanti keluarga sip bisa diterapkan ya untuk kita juga gitu ya. Dan untuk keluarga sip nih yang ketinggalan obrolan kita dari awal hingga akhir, bisa banget ya diikutin nih di Instagram ataupun di TikTok kita, dan bisa simak lebih lengkapnya di YouTube kita yaitu Sip Media. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan juga di share untuk semua keluarga-keluarga yang ada kenal gitu ya, biar makin erat lagi, makin tumbuh lagi rasa kasih sayangnya gitu ya. Dan akhir kata kita mohon pamit ya Kak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.